Halo Sobat Quran yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Omatus dalam renungan harian Senin 9 Agustus 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita hari ini memang disajikan sedikit berbeda. Biasanya vlog, tapi hari ini dalam bentuk yang ala-ala podcast seperti itu. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini bercerita tentang peristiwa yang terjadi di dua tempat. Yang pertama adalah Galilea dan kedua adalah Kapernaum. Ketika di Galilea, apa yang terjadi di sana? Di sana Yesus menyatakan bahwasanya anak manusia akan mengalami penderitaan, akan mengalami sengsara, akan wafat, akan mati, dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu terjadi di Galilea. Kemudian selanjutnya ketika tiba di Kapernaum, datang seorang pemungut biaya bait Allah dan bertanya kepada Simon, apakah gurumu juga membayar pajak 2 dirham itu? Simon menjawab, ya, memang membayar. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, dan ketika memasuki rumah, Yesus bertanya kepada Simon, Simon, bagaimana menurutmu? Dari manakah raja-raja dunia menarik pajak? Apakah dari rakyatnya ataukah dari orang asing? Simon menjawab, dari orang asing. Lalu Yesus berkata, kalau demikian, bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang itu, maka baiklah engkau pergi memancing ke danau, dan ikan pertama yang engkau dapatkan, belahlah, dan engkau akan menemukan 4 dirham di dalamnya. Bayarlah pajak untukmu dan juga untukku dengan uang 4 dirham itu. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salah satu poin penting yang perlu kita perhatikan, kita pelajari, dan kita teladani di dalam kehidupan kita dari apa yang sudah diperbuat Yesus pada hari ini, yakni Yesus berusaha agar kehadirannya dan murid-muridnya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka sebagai seorang pengikut Yesus, sebagai seorang pengikut Kristus, kita juga perlu belajar untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kehadiran kita itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh sederhana, misalnya di salah satu stasiun ada umat yang jarang sekali ke gereja. Setiap minggu itu kita tidak pernah melihat wajahnya di gereja. Tetapi suatu kali, tiba-tiba saja, entah ada angin apa, orang itu datang ke gereja. Dia datang ke gereja dengan sukacita, dengan gembira dari rumahnya. Tetapi ketika sampai di gereja, kita ini yang selalu ke gereja, yang setiap minggu itu beribadah, yang selalu mengikuti perayaan Ekaristi ini, melihat orang yang baru saja datang, yang lama tidak pernah ke gereja, menatap dengan mata penuh curiga, menatap dengan pandangan yang sinis, sambil berkata dalam hati, wow, tumben orang ini ke gereja. Ada apa? Kok dia tiba-tiba ke gereja? Jangan-jangan ada maunya. Dan kalau kita sudah melakukan itu, kita memandang dengan sinis, melihat dengan penuh curiga, berpikir macam-macam, apalagi sampai mengucapkan hal yang tidak-tidak. Dan ketika itu ditangkap oleh orang tersebut, dan ketika itu didengar oleh orang tersebut, maka orang yang sebenarnya ingin berubah, orang yang sebenarnya ingin menjadi lebih baik dalam kehidupannya, justru merasa tidak diterima, justru merasa ditolak, sehingga dia kemudian tidak berani lagi untuk ke gereja, sehingga ia kemudian menjadi malas lagi untuk ke gereja. Dia malas ke gereja bukan karena dia
sudah tidak ingin lagi ke gereja, tapi dia malas mendengar omongan-omongan yang tidak tentang dirinya dari orang-orang yang senantiasa mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya dekat dengan Tuhan. Kalau awalnya mungkin dia malas untuk ke gereja karena banyak kesibukan, banyak alasan, tetapi kemudian ketika dia memutuskan untuk rajin ke gereja, lalu kita mengatai dia dengan kata-kata yang tidak, memandang dengan penuh curiga, menatap dengan sinis. Nah, saat itu juga dia tidak ke gereja bukan karena malas ke gereja, tapi malas mendengarkan omongan yang tidak tentang dirinya. Malas untuk melihat orang-orang suci yang menatapnya dengan penuh curiga dan sinis, yang mengatainya dengan kata-kata yang tidak pantas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau itu terjadi di stasi kita dan kita menjadi pelakunya, maka sesungguhnya saat itu juga kita sudah menjadi batu sandungan bagi saudara-saudari kita yang ingin maju di dalam kehidupannya, terlebih maju dalam kehidupan rohaninya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau ada saudara-saudari kita yang berupaya untuk maju dalam kehidupannya, berusaha untuk menjadi lebih baik dalam kehidupannya, mari kita dukung. Jangan mencurigai dengan hal yang tidak. Jangan menatapnya dengan penuh kecurigaan. Kalau orang ke gereja lalu kita curiga, ada mau yang datang ke gereja, maka itu justru melemahkan semangat orang untuk ke gereja. Justru melemahkan semangat orang yang sebenarnya ingin berubah dari kemalasannya, dari kealpaannya untuk hadir ke gereja. Itu adalah contoh yang sederhana, yang biasa dan kerap kali terjadi dalam kehidupan kaum beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berkasih, hari ini kita semua diingatkan agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, terlebih bagi saudara-saudari kita yang ingin maju dalam kehidupannya, terlebih di dalam kehidupan rohaninya. Itu berkaitan dengan contoh yang saya berikan tadi. Semoga semakin hari kita semakin mampu menjadi pribadi yang memberikan suasana dan situasi yang kondusif bagi orang lain untuk berkembang. Kalau toh kita tidak bisa membantu orang lain itu untuk menjadi lebih baik, untuk berubah menjadi baik, paling tidak jangan patahkan semangatnya untuk menjadi pribadi yang baik itu. Jangan patahkan semangatnya untuk meraih kemajuan di dalam hidupnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti renungan harian bersama saya di channel Quran Marum. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya teman Anda, kenalan Anda, agar channel ini semakin dikenal dan banyak orang yang mengikuti renungan bersama kita di channel ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.